Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia. Kedapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin, pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantung hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Kata Nabi SAW, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan
perbanyak istighfar, tobat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang Anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi, ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah memaafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan. Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala, tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis.
Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar akhlak diri saya, periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang. Orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda nggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak muda, anak gaul, apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda, yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak di dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang gaul, tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman. Sehingga bisa beramal kelak. Anak muda gaul. Beginikah sebuah kebebasan?
Tetapi kebebasan yang menjerumuskan nantinya, terutama tatkala tua, dalam keadaan su'ul khatimah. Apa maksud saya? Di kala muda tidak diisi dengan ibadah, menuntut ilmu, kebiasaan-kebiasaan baik, itu akan Anda warisi tatkala tua nantinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababak qabla haramik. Waktu mudamu sebelum masa tua. Karena masa tua adalah gambaran dari masa muda yang gaul, wahai anak muda. Anak muda, ketahui bahwasanya kalau sudah tua, susah untuk berubah. Karena orang bisa karena biasa. Biasakan Anda, wahai anak muda, gaul dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu, pergi ke masjid, berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul. Gaullah dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang Anda bisa membelinya, Anda bisa mencontohnya, atau minimal Anda akan mencium bau wangi darinya, yaitu minimal Anda akan melihat hanya hal-hal yang baik. Adapun gaul anak muda yang menyimpang dengan tato, dengan anting, dengan kalung untuk laki-laki tentunya, dengan free sex, sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya dunia akhirat. Anak muda, ketahui baik-baik, mungkin tatkala kita gaul dalam pergaulan yang salah, saat itu mati menjemput kita. Saat itu malaikat maut di atas kepala kita. Tidak takutkah Anda tatkala masa muda digunakan untuk hal-hal yang diharamkan? Anak muda, ketahuilah bahwasanya beramal ibadah tatkala tua tidak akan sama dengan beramal ibadah tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Menghafal tidak akan sama di kala muda, di kala tua. Jangan pernah ada kata-kata, ntar aja deh, kalau udah tua. Tak tahunya sebelum tua sudah mati duluan dalam keadaan maksiat. Anak muda, gaullah dengan pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.